ini adalah kompetisi. So yang harus meninggalkan mimpinya, berhenti berkompetisi di MasterChef Indonesia. Kita sudah mencicipi hidangan kalian semua dan saatnya kita untuk berdeliberasi dan menentukan siapa di antara kalian yang akan aman dan bergabung dengan Kiki dan juga Nick untuk ke babak selanjutnya. Dari keempatnya sih semuanya punya komplain, punya masalah di setiap hidangannya. Rasanya oke kayaknya. Cuman apakah cukup? Itu yang perlu kita cari tahu. Obviously kami sudah berdeliberasi ya untuk memutuskan siapa-siapa saja dari kalian yang memang dari hidangannya paling bawah dan harus berhenti di sini perjuangannya untuk menjadi the next MasterChef Indonesia. Kalian berempat silakan maju ke depan. Maju ke depan, aku berharap aku masih bisa lanjut ke top 5 ataupun maju ke berapapun itu, tapi aku masih ingin lanjut di galeri ini. Di presetes kali ini, aku merasa sangat kecil peluang aku untuk lolos dari presetes ini. Tapi apapun itu, aku akan menghargai apa yang menjadi keputusan pada juri. Diva, Belinda, Nata, dan Joe. Hidangan-hidangan yang boleh dibilang most of them out of the box ya. Scallops memang sebuah protein hewani seafood yang bisa masuk kemana saja. Akan tetapi kalian harus tahu cara mengolahnya dengan baik. Juga sauce yang kalian gunakan atau komponen yang kalian gunakan, terutama yang agak soft, baik puree, liquid, sauce, itu yang bisa masuk ke si turf dan juga scallop tersebut. Oke, Chef Juna, di presetes kali ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga yang dimana kita dikasih kesempatan untuk mengolah dua protein untuk menjadi satu dish yang benar-benar menarik. Joe, Ya, Chef. hidangan kamu enak. Akan tetapi ini menjadi pertanyaan buat kami apakah kamu mau menyerah? Karena di sini semuanya pucat. Ya, scallop pucat, ayam pucat. Pemilihan sayuran pucat. Dan kamu yang sudah biasa masak tentunya tahu itu akan menjadi nilai buruk di mata kamu. Kenapa? Selain kaki kamu yang lagi sakit, apakah kamu benar ingin sabotaj dan pulang? Ya, Chef. Sorry banget dengan hasilnya, tapi saya tidak ada niat untuk mensabotase. Saya hanya memaksimalkan bahan-bahan yang ada di bench dengan keterbatasan atau kaki saya yang sakit. Karena saya nggak bisa memaksimalkan kaki saya untuk berjalan, jadi apa yang ada saya kerjakan aja. Dan sebetulnya masih ada kondimen-kondimen lain yang belum saya kerjakan. Chef, saya tahu kali ini saya salah dan nggak bisa menampilkan yang terbaik, tapi kalau dikasih kesempatan lagi, saya akan membayar hasil yang lebih maksimal di challenge selanjutnya. Kamu tahu kan kompetisi akan berjalan terus. Iya, Chef. Selamat atau tidaknya kamu di pressure test ini, we still gonna go compete. Iya, Chef. Jadi kalau kamu selamat, kamu akan gagal di berikutnya. Kalau dikasih kesempatan lagi, saya akan membayar kesalahan saya hari ini, Chef. How? Kaki kamu kan sakit. Ya, untuk beberapa hari, saya masih ada waktu untuk perbaiki kaki saya, Chef. Well, Joe, kita tidak tahu ya. Itu personal problem, personal condition yang tentunya sad to say, it's not your luck. Karena kita juga tidak bisa menunggu kamu kan. Iya. Untuk hidangan kamu kali ini, kamu masih layak untuk lanjut. Kamu masih aman, silakan naik ke atas. Thank you, Chef. So you better figure it out. Ya, sorry untuk hari ini, Chef. Kedepannya saya akan perbaikin. Thank you. Dengan rasa yang tidak percaya diri dan benar-benar nggak ada harapan, saya agak sedikit bersyukur masih lolos di pressure test kali ini. Next challenge, saya akan membayar kesalahan saya di pressure test ini. Kojo walaupun kakinya itu sakit, dia bisa aman dengan hidangan yang dia buat pressure test kali ini. Congrats Kojo, cepet sembuh ya. Oke, baik Belinda.
Surf and turf ya. Chicken roulade again. I mean it's not the best looking chicken roulade. Paha, even though tingkat kematangannya oke. Oyster. Nothing wrong with the oyster. Cuman kalau misalnya kamu menyediakannya, apalagi this is a master chef, bisa dibersihkan. Konsep plating. Either you going to a surfing sebagai a casual fine, rustic, and fine dining nggak bisa dijadi satu. But presentation again very ugly. Komposisi juga. Iya chef, aku terima semua kritikan dan masukan dari para juri. Terima kasih juga udah ngasih tahu kesalahannya di mana. Aku bakal improve dan aku bakal bikin lebih baik lagi. Apakah itu suatu hidangan yang perfect? No. Tapi kita sudah bahas, kita discuss presence dan juga essence dari surf and turf is there secara rasa. Jadi Belinda, kamu masih aman dan lolos ke babak selanjutnya. Thank you chef, aku udah dikasih kesempatan lagi buat masih bisa masak di galeri. Aku janji aku bakal masak lebih baik lagi ke depan. Belinda naik, sebenarnya banyak sih masalah di makanannya. Aku juga agak bingung, berarti teman-teman yang masih di bawah itu lebih buruk daripada makanan Belinda. Saya nggak terlalu happy sama pressure test hari ini sebenarnya. Betul. Beberapa kali mungkin kalian perform well, performa kalian bagus, dan saya melihat makanan-makanan yang layak. Bahkan rata-rata masih layak. Beberapa kali kalian saya puji, you did a good job, keep it up. Mungkin bukan suatu ide yang bagus. Saya kasih kalian positive reinforcement terus-terusan. Aku jujur gak expect kalau surf and turf itu bakal sesusah ini bagi mereka, karena bagiku itu cukup gampang. Kenapa ya kalian semua downgrade semua nih cara masaknya sama hasil makanannya? Apa gara-gara kalian kena tekanan di pressure test ini? Tersisa Diva sama Nata, sama-sama bebek, sama-sama scallop. Punya Nata, flavor is okay, sauce juga okay. Secara flavor, secara complexity, bukan sebuah saus yang kamu buat from scratch. Mayoritas flavor dari saus-saus botolan pada umumnya. Sebenarnya Chef, ku bilang punya saus Hongkong bukan berarti botolan semua, Chef. Itu ada bahan dasarnya, ada rempahnya juga di dalam itu. Dia mempunyai teknik juga, walaupun itu bilang saus Hongkong. Diva, saya ngomongin dish dulu ya. Flavor, masih oke. Kamu buat puree atau sos kamu itu juga warnanya tidak menarik untuk dilihat. Konsepnya sedikit membingungkan. Biarpun flavor is okay, konsep tetap penting. Sekarang kita ngomongin bebek. Satu kurang matang, satu well done. Aku sama Diva itu masih ada plus minusnya masing-masing dan ada kelebihannya juga. Dan di sini kita harus memang siap menerima apapun keputusan juga. Siapa yang pulang, Kiki? Diva, Chef. Karena? Kalau dari saya sih, Chef, nilainya dari presentasi sama kematangan bebeknya, Chef. Punya Nata kan kurang matang bebek. Cuman saya lebih oke ngeliat dia warna pink gitu sih, Chef. Menurut saya, Chef. Nggak gitu juga sih Ki, soalnya walaupun bebek bisa di-serve medium, kalau misalkan di-serve agak rare itu bau banget dan bisa ngancurin palate orang. Ya, aku sih setuju sama Kiki juga dengan penampilan bebekku ataupun hidanganku. Aku setuju sama tanggapan Kiki. Dari sisi itunya true. Dari sisi presentasi ya, yes. Dilihat kasat mata ketika kita melihat daging. Dan cut side-nya itu nice and pink, of course. Terlihat lebih cantik, terlihat lebih appetizing. Tapi bebek kurang matang. Ada banyak otot sama tendon yang belum terbreakdown dengan baik. Yang sudah pasti tidak bisa dikunyah apalagi ditelan. Apapun hasil dari hidanganku, aku siap menerima keputusan dari semua juri. Bukan keputusan yang mudah. Kami, saya juga tahu kalian berdua punya potensi yang bagus. And what you're capable of. Ini adalah kompetisi. So yang harus meninggalkan mimpinya,
berhenti berkompetisi di MasterChef Indonesia. Nata, this is your last day. Bebek kamu warnanya memang cantik, tapi sangat kurang matang ya. Itu kurang matang di tahap kalau saya terima itu di sebuah restoran, saya akan balikin. Thank you, Chef. Walaupun hidanganku hari ini juga memang kurang matang. Terima kasih banyak juga udah memberikan komentar dan aku udah berjuang sampai detik ini. Dan di sini kamu benar-benar it's the duck. Yes. Bahkan warnanya pun, warnanya begitu indah. Itu karena sos yang kamu taruh. Fatnya pun belum tender dengan baik. So, kamu mau ngambil sebuah resiko, memilih duck breast yang memang lebih tricky untuk dimasak dan di sini kamu kepleset. Simple as that. Oke. Pulang di top segini, sebenarnya aku udah merasa senang dan merasa bangga ya. Anak kampung men bisa sampai di top 6 dan pertama kali juga orang Sumatera Utara, orang Danau Toba bergerak di MasterChef sampai top 6. Thank you, Nata. Ada pesan-pesan, maybe? Ya, terima kasih juga buat Chef Arnold, Chef Renata, Chef Juna, kawan-kawan, semuanya lah. Jadi, pertama impianku ke sini, yang pertama aku bilang itu, waktu interview, aku ingin ketemu sama idol aku. Itu Chef Juna. Itu yang pertama. Pelukan, Gi? Ya. Itu yang pertama waktu aku interview, Chef. Yang kedua, baru semuanya, Chef. Dan terima kasih juga buat keluarga aku juga, dimanapun berada, yang mendukung aku, yang mensupport sampai sejauh ini. Ya, mudah-mudahan diberikan rezeki dan kesehatan ke depannya. Dan buat semua kawan-kawan berjuang, terutama buat Kiki, oke deh ya, semangat. Oke, harapanku buat teman-teman, terus berhasillah membuat makanan Nusantara dan makanan Indonesia dengan teknik apapun yang kalian sekolahkan, ilmu apa yang kalian dapat di luar sana. Mudah-mudahan makanan Indonesia bisa menginspirasi kalian sampai ke top 1. Nata, kalau kita ngomongin progres ya, dari awal kamu audisi, hidangan kamu pas audisi, pas awal-awal di galeri, sama hidangan kamu sekarang, kamu itu progresnya ngebut. Yes, Chef. Yeah, very good. Jadi saya cuma bisa membayangkan kamu keluar dari galeri MasterChef, kalau kamu capable untuk belajar dan berprogres secepat itu, aman kamu di luar sana. Belajar terus. Boleh salam, Chef. Thank you. Good job, man. We'll miss you ya, with your food. Andaliman. Hah? Sama kecombrang. Sambal andaliman ya. MasterChef itu sebenarnya adalah ini, ya, mengangkat tukang-tukang masak amatir dari daerah-daerah merasakan kompetisi yang sebenarnya di level yang lumayan tinggi, cukup tinggi, dan experience that. Dengan hasil akhir menginspirasi mereka kembali ke daerahnya dan membangun kuliner di daerah. Yes, Okay. Good one. Aku sangat bangga dan senang sekali bisa bertemu Bang Nata di Kitchen Gallery Season 11 ini. Bang Nata masih panjang perjalanan di luar sana, sukses selalu dan selalu mempromosikan makanan khas Sumatera yang dimana aku akan manggil Bang Nata adalah Mr. Andaliman. Waduh, Bang Nata pulang dan terhenti langkahnya untuk MasterChef Indonesia di top 6. Karena kesalahan pengolahan bebek. Padahal kalau masalah rasa masih oke, cuman bebeknya aja under. Ya semoga Bang Nata masih bisa terus berkembang lagi, terus semangat lagi, terus menjadi Bang Nata yang ku kenal, yang selalu masak makanan Nusantara yang out of the box. Kita akan jumpa di lain waktu Bang Nata. Pokoknya semangat terus. Thank you, Chef. Thank you, Nata. Buat keluargaku yang mendukung aku sampai sejauh ini, bapak, kakak, lae, abang, ya aku membilangkan terima kasih dan perjuanganku sampai di top 6. Pokoknya kita harus berkembang dan harus berani untuk menjalani hidup ini. Horas! Oke Diva, sudah sadar belum kelemahan kamu apa aja di sini? Ya Chef, aku tahu kekurangan aku itu di konsep sebuah hidangan.
aku mau always think about complexity, tapi sebenarnya simple thing itu lebih baik daripada kompleks. Kalian mau masak sesimpel mungkin bisa aja gitu ya. Yang penting hasil akhirnya tuh udah punya bayangan maunya seperti apa. Kamu bayangin orang yang memakan, terutama kami yang mungkin tanda kutip sedikit lebih mengerti dari orang awam. Nyarinya apa? Apa yang dicari? Ya, Chef. Pada saat melihat hidangan kamu, mencium dan merasakan. Ya, Chef. So hasil akhir tuh harus sudah tahu dari awal. Nggak penting sebenarnya Kak untuk menunjukkan saya bisa bikin velouté, saya bisa bikin beurre blanc, saya bisa bikin this and that. At the end of the day yang penting konsep dari hidangan itu semuanya nyambung, semuanya balance, semuanya sempurna, semuanya enak. Ya, Chef. Perintil-perintil untuk memperlihatkan kemampuan teknik memasak itu of course akan menambahkan nilai. Tapi itu bukan tujuan utama dari ketika kamu membuat sebuah hidangan. Ya, Chef. Sebelumnya kamu udah bilang, kamu kadang suka terlalu terpaku. Kamu mau berbuat sesuatu, nggak mikirin waktu, nggak mikirin bahan, nggak mikirin apa-apa. Nah, akhirnya kamu gagal. Ya, Chef. Ya, Chef, understood. Aku sekarang benar-benar harus memikirkan konsep 100% biar aku bisa menghidangkan hidangan yang good. Kalau Nata matengin sedikit aja bebeknya, kamu yang pulang. Karena secara hidangan, saya masih mendingan makan punya Nata daripada punya kamu. Tapi sayangnya Nata karena kurang matang, aromanya itu masih terlalu too strong. Nata itu pulang karena mistake, bukan karena dia membuat hidangan yang tidak enak. Sama seperti Yogi, mistake, terlalu banyak garam, pulang. Nata, bebek, taruh 3-4 menit di oven, kamu pulang. His dish was better than yours, ya? Ya, Chef. Naik ke atas, Diva. Thank you, Chef. Thank you. Yes, ternyata Diva masih aman. Untung Diva masih aman. Kalau nggak aku bakal jadi cewek sendirian di top 5. Dipa lolos dan kita masuk top 5. Aku masih banyak kekurangan dan aku harus memperbaiki kekurangan aku untuk challenge selanjutnya. Dan top 5 harus menampilkan yang sangat menarik dan sangat bagus. Oke guys, welcome top 5. Have a good rest. We'll see you tomorrow. Thank you, Chef. Di Pesitas kali ini aku belajar di sini kita harus memikirkan konsep yang benar. Kalau enggak dan kita miss, kita mungkin aja bisa pulang karena kesalahannya itu. Aku juga pernah salah. Udah di top 5, aku udah yakin kalau aku pasti bisa maju lebih lanjut lagi karena udah jauh-jauh ke top 5, ngapain aku masih nggak yakin. Karena yang harus diperluin itu percaya diri. Wah, walaupun aku sedih sekali Bang Nata pulang, cuman memang gimana lagi, kompetisi harus terus berjalan. Dan sekarang sudah di top 5. Bang Nat, aku janji sama kau, aku sebagai perwakilan dari Medan juga, dari Sumatera Utara, aku akan perjuangkan sampai ke final. Gimana pun ceritanya, akan kukasih yang terbaik terus sampai nanti titik darah penghabisan.